Selamat pagi semuanya. Untuk Pagi. sudah siang nih ya. Sudah jam 11 ya. Untuk hari ini kita akan masuk ke materi perpajakan. Terima kasih untuk semangatnya dalam belajar, sehingga ya tanpa kalian saya juga tidak bisa mengajar gitu intinya. Dan jangan lupa untuk terus selalu jaga kesehatan untuk kita bisa selalu terus giat untuk belajar. Untuk hari ini materi akan saya sampaikan yaitu berkenaan dengan ya, yang sering saya sebut kemarin ya, yaitu mengenai NPWP dan SPT. Ya, ini untuk materi hari ini kita berkaitan dengan NPWP dan SPT. Kita tahu yang namanya NPWP itu adalah bentuk pengakuan dari kantor pajak terhadap seorang wajib pajak, yaitu adalah nomor pajak wajib pajak, seperti itu. Untuk outline materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai hak dan kewajiban wajib pajak yang pastinya berkaitan dengan yang namanya NPWP dan SPT. Itu ya yang akan saya bahas untuk hari ini. Mulai dari hak wajib pajak. Untuk hak dari wajib pajak itu sendiri, yang pertama adalah melakukan pembetulan surat pemberitahuan. Dalam hal ini belum dilakukan tindakan pemeriksaan, wajib pajak berhak untuk melakukan pembetulan SPT atau SPM yang sudah disampaikan. Dan untuk kekurangan pembayaran dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan, maksimal 24 bulan atau 2 tahun. Dihitung sejak penyerahan SPT atau SPM itu berakhir sampai berakhirnya pembayaran. Pembetulan SPT atau SPM dibatasi dalam jangka waktu 2 tahun, bisa lewat 2 tahun asal belum dikeluarkan yang namanya surat keputusan pajak dengan membayar kekurangan beserta sanksi 50% dari nilai pajaknya. Nah, kok tiba-tiba langsung masuk ke bagian ini? Ya, jadi ceritanya seorang wajib pajak dia menyetorkan atau dia menyerahkan yang namanya SPT, surat pemberitahuan tahunan, atau SPM, surat pemberitahuan masa, di mana surat tersebut yang disampaikan itu nantinya akan dikoreksi, nantinya akan divalidasi. Nah, ketika ada hal yang sifatnya itu kurang atau salah, maka wajib pajak tersebut bisa melakukan pembenaran. Atau misalkan nih, sudah diserahkan SPT-nya, kemudian juga sudah bayar, lalu dilakukan yang namanya pembetulan. Kalau misalkan memang terjadi kesalahan saat pencatatan, bisa dilakukan pembetulan. Tetapi di sini ada sanksi bunga sebesar 2% per bulan. Kalau misalkan dalam rangka pembetulannya ini melebihi bulan saat pelaporan tersebut. Jadi melebihi dari misalkan sampai 6 bulan atau 7 bulan setelah pelaporan. Dan dibatasi yaitu sampai 24 bulan atau 2 tahun. Itu hak wajib pajak. Yang kedua, hak wajib pajak yang kedua, meminta kembali kelebihan pembayaran pajak. Maksudnya adalah di sini restitusi, diminta dalam bentuk uang tunai.
Dan yang kedua adalah kompensasi yang dipakai untuk membayar hutang pajak lain. Ketika melaporkan, kemudian membayarkan pajaknya, waktu dicek, waktu divalidasi, ternyata bayarnya itu lebih. Nah, kalau lebih, maka wajib pajak bisa melakukan yang namanya restitusi atau meminta kelebihan dalam bentuk satu uang tunai atau kelebihannya itu digunakan untuk bayar tentang pajak yang memang belum terbayarkan. Memang ada yang seperti itu, Pak. Ada. Jadi kelebihan dalam membayar pajak ada. Yang ketiga, hak wajib pajak mengajukan keberatan yang berkaitan pengurangan, di mana pengurangan di sini itu diajukan atas surat ketetapan pajak dan atas potongan oleh pihak ketiga. Nah, di sini ada kaitannya dengan pihak ketiga. Nah, kalau pihak ketiga itu berarti pihak yang menjual barang. Pihak pertama siapa? Pihak pertama adalah wajib pajak, pihak kedua adalah kantor pajak, dan pihak ketiga adalah orang-orang yang menjual barang kena pajak. Nah, itu. Jadi di sini karena ada kaitannya oleh pihak ketiga. Nah, kita sebagai wajib pajak bisa mengajukan yang namanya keberatan. Yang keempat, mengajukan permohonan banding. Banding di sini ya sama seperti poin yang ketiga, yaitu pengajuan yang namanya keberatan. Tapi di sini diajukan kepada badan peradilan. Jadi tingkatannya sudah lebih tinggi lagi, sudah masuk ke yang namanya badan peradilan pajak atas surat keputusan keberatan. Dan yang kelima, yaitu mendapat imbalan bunga berkenaan dengan keberatan atau banding. Nah, cuman untuk kasus-kasus yang seperti ini itu biasanya kasus yang sering dihadapi oleh perusahaan-perusahaan besar, di mana ketika perusahaan tersebut membayar pajak, pastinya juga pajak yang dikeluarkan biasanya ini relatif besar, relatif tinggi, sehingga banyak perusahaan yang mengajukan namanya keberatan atau mengajukan yang namanya banding, seperti itu. Ya, ini merupakan hak dari wajib pajak. Yang kedua adalah kewajiban wajib pajak. Biasanya kan antara hak dan kewajiban itu jadi satu kesatuan. Untuk kewajiban wajib pajak yang pertama, satu, mendaftarkan diri baik itu NPWP atau NPWKP. Untuk penjelasannya, mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak teruntuk kantor pelayanan pajak setempat. Ya, ini pastinya menyesuaikan dari lokasi Anda tinggal. Dan kepada yang mendaftar itu akan diberikan yang namanya NPWP. Bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau memiliki usaha di rumah misalkan, atau di tempat di mana saja, atau pekerjaan bebas, serta wajib pajak badan, paling lambat 1 bulan sejak usaha atau pekerjaan bebas itu dimulai, wajib untuk mendaftarkan diri.
Bagi wajib pajak orang pribadi yang penghasilan dalam 1 bulan telah melebihi PTKP, wajib mendaftarkan diri paling lambat akhir bulan berikutnya. Melebihi PTKP itu berarti wajib pajak yang memang penghasilannya dalam waktu 1 bulan itu di atas dasar pengenaan pajak. Apa sih kepanjangan dari PTKP? PTKP ini kepanjangannya adalah penghasilan tidak kena pajak. Ya artinya ya. Lalu pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. BKP panjangan dari barang kena pajak. JKP jasa kena pajak. Berkewajiban melaporkan usahanya ke Direktorat Jenderal Pajak untuk dikukuhkan menjadi PKP. Dan kepadanya diberikan nomor pajak pengusaha kena pajak. Paling lambat 1 bulan sejak usaha itu dimulai. Di sini untuk usaha-usaha di mana usaha tersebut menjual produk-produk yang dikenai pajak. Nah, kemudian bila keempat poin di atas itu tidak dilaksanakan, maka ada sanksinya, yaitu dengan sengaja tidak memberikan PWP atau NPWP dikurung maksimal 6 tahun dan denda 4 kali pajak terutang. Dikurung penjara 6 tahun. Ini ada undang-undangnya. Yang kedua, berkaitan dengan menyampaikan surat pemberitahuan SPT atau SPM. Wajib pajak wajib melapor. Surat pemberitahuan kepada kantor Ditjen Pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak terhutang. Nah, walaupun sekarang itu pelaporannya online gitu ya. Penyetoran SPT atau tahunan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Kalau akhir tahun pajak itu 31 Desember 2019, maka untuk penyetoran SPT paling lambat 3 bulan berarti mulai Januari sampai Maret 2020. Untuk penyetoran SPM masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak. Nah, untuk SPT masa di sini sudah ada dokumennya. Yang ketiga, dalam tata cara membayar sendiri pajak yang terutang atau disebut SSP, yaitu surat setoran pajak. Adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran penyetoran pajak terutang ke kas negara. Jadi SSP atau surat setoran pajak digunakan untuk cara kita melaporkan pajak. SP tahunan yang menyangkut PPh pasal 29 paling lambat tanggal 25 setelah akhir tahun pajak. Berarti Januari tanggal 25. Untuk SSP masa yaitu bulanan paling lambat tanggal 10 atau 15 tergantung jenis pajak yang dibayarkan. Ya. Berikutnya
yang masih berkaitan dengan kewajiban wajib pajak menyelenggarakan pembukuan pencatatan. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Nah, maksudnya menyelenggarakan pembukuan itu ya berarti perusahaan-perusahaan ini ya, atau yang memiliki pekerjaan bebas kegiatan usaha punya yang namanya laporan keuangan. Jadi pentingnya laporan keuangan itu untuk salah satunya ya untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan pajak. Lalu dokumen pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 tahun. 10 tahun di sini yang berarti bahwa segala bentuk laporan keuangan itu harus disimpan dulu selama kurang waktu 10 tahun. Setelah 10 tahun baru nanti boleh dimusnahkan. Sudah ada aturannya juga. Gitu. Yang kelima, melayani proses pemeriksaan pajak. Termasuk jika wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban merahasiakan dokumen, maka kewajiban tersebut ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan pajak. Ya, ini ada kewajiban untuk melakukan proses melayani proses pemeriksaan pajak. Jadi nggak cuma dari pemerintah saja, tapi dari pihak wajib pajak itu bisa melakukan pengecekan. Berikutnya, NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya. Nah, jadi ini bentuk identitas tanda pengenal. Pemakaian NPWP melalui surat menyurat dan isian formulir pajak yang dipergunakan wajib pajak berhubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan mengisi NPWP. Jadi sudah ada dokumennya yang digunakan untuk ya surat menyurat dan isian formulir. Dan cara untuk mendaftar, wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Ditjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat berkedudukan. Berlaku pula untuk wanita yang sudah menikah yang dikenakan pajak secara terpisah. Nah, kok terpisah Pak? Iya, karena wanita tersebut dia mau untuk kerja sendiri, mampu untuk mencari uang sendiri, seperti itu. Tapi kalau misalkan jadi ibu rumah tangga, maka tidak harus dibuatkan yang namanya NPWP. Bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, paling telat 1 bulan setelah usaha mulai dilakukan. Setelah mulainya sebuah usaha, 1 bulan. Mendaftarkan diri. Bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya melebihi PTKP, paling telat akhir bulan berikutnya. Jika wajib pajak telah memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP dan orang tersebut tidak mendaftarkan diri, maka diterbitkan yang namanya NPWP secara jabatan. Nah,
Tapi saya ketika memiliki NPWP ya enggak sampai sedetail ini. Artinya yang penting saya sudah membuat dan tidak terus dipersulit. Untuk sanksi, dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan tanpa hak NPWP sehingga menimbulkan kerugian negara, diancam pidana maksimal 6 tahun, denda maksimal 4 kali. Sama ya seperti tadi ya. Nah, jadi ini memang untuk instruktif mengenai sanksi yang diberikan. Untuk NPWP itu juga bisa dihapus. Nah, yang bisa dihapus itu yang seperti apa? Satu, yaitu BP orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Nah, maka bisa dihapus. Yang kedua, wanita yang sudah menikah tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Artinya di sini barang-barangnya, harta dan penghasilannya itu digabung. Maka salah satu, terutama untuk yang istri itu dihapuskan saja. Yang ketiga, yaitu warisan yang telah selesai dibagi. Memang bisa Pak dihapuskan NPWP-nya. Iya, kaitannya dengan warisan. Misalkan kayak pajak bumi dan bangunan. Kemudian tanah tersebut itu dijual, dibagi-bagi kepada para anak-anaknya. Nah, ketika dibagi itu, ya pastinya nanti akan menjadi hak milik pribadi, masing pribadi, hingga dibentuklah yang namanya NPWP yang baru. Wajib pajak badan atau ini tuh yang disebut dengan perusahaan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan undang-undang yang berlaku. Jadi di sini adalah perusahaan yang memang bangkrut atau dibubarkan. Bentuk usaha tetap atau disingkat namanya BUT yang telah kehilangan statusnya sebagai BUT. Terakhir, wajib pajak orang pribadi selain disebut di atas ada yang tidak memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Itu kalau misalkan NPWP-nya tidak mau dihapus. Nah kan? Cuman kalau yang pertama, selanjutnya mengenai format bentuk NPWP. Terdiri dari 15 digit. Dengan modelnya seperti itu. Untuk A, itu merupakan subjek pajak. B, kode administrasi perpajakan. X, itu cek digit. Y, kode KPP. Z, kode pusat. Atau cabang. Yang sudah NPWP boleh dilihat sendiri-sendiri. Gitu ya. Kalau ada yang mau punya, ya, silakan dibuat, dan khawatir membuatnya online. Daftarnya pun juga. Berikutnya berkaitan dengan surat pemberitahuan tahunan atau disingkat SPT. Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau melakukan pembayaran pajak, objek dan atau bukan objek pajak yang berkaitan dengan harta kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Untuk fungsi dari SPT itu sendiri, yang pertama untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak terutang. Ya, karena di sana pasti muncul untuk perhitungannya. Yang kedua untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak sendiri atau yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga dalam 1 tahun pajak atau bagian tahunan pajak. Nah, jadi ketika mau membayar, nah ini sudah ada yang namanya keterangan SPT. Untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut dalam satu masa pajak. Yang keempat, untuk melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Ini berarti kaitannya dengan pembelian dan penjualan yang memiliki konteks pajak masukan dan pajak keluaran. Ini semuanya memang tulisan-tulisan ya. Harap bersabar ya. Ini masih pada online semua atau enggak ya? Saya mau coba cek deh. Jangan-jangan nanti pada tertidur semuanya. Tak duniain. Masih. Oh masih? Oke. Masih, Pak. Oh ya. Boleh sambil minum juga silahkan. Boleh ya. Kalau saya ini sepertinya kekenyangan ini. Oke, selanjutnya. Yaitu mengenai SPT. Prosedur dalam pelaporan SPT, wajib pajak mengambil sendiri belangko SPT di KPP setempat dengan menunjukkan NPWP. Lalu SPT tersebut, belangko tersebut diisi. Isinya harus benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk pengisian. SPT yang sudah diisi lengkap diserahkan ke KPP yang bersangkutan dengan batas waktu tertentu dan akan diberikan tanda terima tertanggal atau via pos tercatat. Nah, sebelum diserahkan ke KPP atau misalkan di sana kan juga ada kasirnya istilahnya, untuk diserahkan itu akan divalidasi dulu. Tujuan dari validasi ini yaitu untuk melihat kebenaran data. Intinya seperti itu. Lalu kalau untuk sekarang ini sudah tidak harus datang ke kantor pajak untuk mengambil SPT. Cukup laporan secara online saja. Karena SPT-nya juga dibentuk, SPT-nya dibuat secara online, digital. Enak, seperti itu. Ini untuk batas waktu pelaporan SPT. Nah, yang yang kita laporkan, misalkan kita memiliki NPWP dan melaporkan pajak penghasilan atau PPh 21, itu tinggal dilihat saja pada bagian yang paling bawah, yaitu ini, jenis pajak SPT tahunan PPh. Yang menyampaikan siapa? Yaitu wajib pajak yang memiliki NPWP. Batas waktunya adalah 3 bulan setelah akhir tahun pajak atau bulan Maret. Kalau untuk yang lain-lainnya ini, ya kalau misalkan kita kerja, kemudian berkaitan dengan impor atau dari pemerintah atau PKP dan sebagainya. Ya. Untuk sanksi pelaporan SPT,
Maaf ini ya, tulisannya itu terlalu besar. Tadi belum sempat edit. Yaitu terlambat menyampaikan SPT, contohnya SPT masa, atau SPM denda 50.000, SPT tahunan denda 100.000. Dan tadi kalau ada pembetulan gitu ya. Nah, ini juga ada pembetulan sebelum penyidikan denda 200%. Khusus karena khilaf. Ada khilaf seperti itu. Oke, saksi-saksinya. Lalu tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau secara tidak sengaja hingga menimbulkan kerugian negara pidana paling lama 1 tahun. Ini tidak sengaja loh ya, salah ngimpun. Jadi kalau dengan sengaja itu 6 tahun. Itu sama saja dengan menimbulkan kerugian negara. Luar biasa ya. SSP atau surat setoran pajak. Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN atau bank BUMD atau bank lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Memang bisa Pak bayar pajak melalui kantor pos? Bisa. Nah, nanti akan diberikan yang namanya SSP. Fungsi SSP di sini satu sebagai sarana untuk melaporkan membayar pajak, bukti dan laporan pembayaran pajak. Jadi ini kayak berkasnya, disebut berkas. Kembali lagi dibahas mengenai batas waktu pembayaran pajak. Ya kira-kira seperti itu. Untuk apa namanya? PP pasal 22 impor ya, jika misalnya kita impor maka kita wajib bayar pajak impor, itu pasal 22 melalui pemberitahuan impor barang dan lain-lain. Oke. Dah selesai. Sesi tanya jawab sekarang. Yaitu merupakan bentuk atau fungsi dari sejauh mana ketika kita memiliki NPWP itu fungsinya itu untuk apa, lalu dampak yang kita peroleh itu apa kalau misalkan memiliki NPWP. Ya mungkin tadi tidak terlalu ditekankan ya, kalau misalkan kita punya NPWP itu imbas positifnya itu di mana, karena kalau tadi itu hanya membahas mengenai sanksinya, membahas mengenai kalau terlambat membayar atau kesalahan saat melaporkan, hal seperti itu. Nah, terkadang hal ini yang akhirnya membuat masyarakat merasa takut. Nah, takutnya kenapa? Ya takut, belum kok wis ada pemberitahuan bahwa kalau salah melaporkan itu di penjara 1 tahun atau 6 tahun seperti itu dan lain sebagainya. Akhirnya membuat seorang itu merasa enggan untuk membuat yang namanya NPWP. Tapi selama ini saya ketika melaporkan, ketika saya menyampaikan PT tahunan, ya sampai sekarang juga saya masih baik-baik saja, tidak ada terus terjadi kesalahan yang vital, sehingga saya
kuman seperti itu, enggak. Nah, jadi seperti itu. Bagi kalian yang memang mungkin belum memiliki NPWP ya, belum kan? Jadinya mungkin belum terlalu takut untuk, aduh, apa nih laporan? Aduh, lapornya apa dan lain sebagainya. Belum. Tapi kalau yang sudah memiliki pekerjaan tetap, kemudian memiliki usaha dan sudah terdaftar di kantor pajak, nah, setiap tahun pasti eh, selalu harus berpikir berapa besaran yang harus saya catat, yang harus saya masukkan dalam SPT, karena itu juga akan mempengaruhi besaran pajak yang akan dibayar. Seperti itu. Oke, untuk berikutnya silahkan bila ada pertanyaan dari masing-masing peserta meeting, monggo. Wah, bisa mana ya? Ada yang mungkin mau ditanyakan terlebih dahulu? Bisa mungkin, silahkan. Belum, Mbak. Belum. Sudah download materinya yang minggu lalu? Yang mana, Pak? Yang pajak? Udah. Oh, sudah. Udah, Pak. Oke. Kalau yang materi hari Senin kemarin memang belum saya upload ternyata. Semuanya malahan. Nanti mau saya setting dulu supaya terutama untuk video ini supaya lebih menarik. Ceritanya seperti itu. Iya, Pak. Oke. Enggak ada pertanyaan? Belum, Pak. Captain? Belum, Pak. Oke. Jika belum ada pertanyaan, langsung saja untuk hari ini, siang ini, saya akhiri diskusi kita mengenai NPWP. Ya. Jangan lupa selalu buka siakatnya, walaupun memang belum saya upload. Mohon maaf, ya. Dan tetap jaga kesehatan. Nggak apa-apa, Pak. Oke, terima kasih. Jaga kesehatan selalu. Gitu ya. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Dadah.